Meski hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi telah terjalin sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia, namun kunjungan Raja Arab ke Indonesia hanya pernah terjadi satu kali saat pemerintahan Orde Baru pada tahun 1970. Apa makna kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud setelah 47 tahun? Lalu apa latar belakang politik lawatan selama 9 hari ini? Telah hadir di studio pengamat Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia Abdul Muta'ali dan utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Oki, Bapak Alwi Shihab yang bergabung bersama kami langsung dari kediamannya. Selamat pagi Pak Muta'ali dan Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alwi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Pak Alwi, setelah 47 tahun lamanya tidak berkunjung ke Indonesia, kenapa baru sekarang? Kenapa pada pemerintahan saat ini? Saya kira Baik. Dan mereka mengatakan bahwa kunjungan itu harus dilakukan. Baik, Pak Alwi, mohon maaf kami potong sejenak. Mungkin nanti kita akan sambung lagi karena terjadi kendala teknis. Kami akan perbaiki dan kita ke Pak Muta'ali dulu. Pak Muta'ali, Anda melihat ini jor-joran, ini sesuatu yang sudah tradisi untuk kunjungan kerajaan Arab Saudi ke sebuah negara atau bagaimana? Dan apa gesturnya ini? ya, memang setiap kali kunjungan Raja Arab Saudi ke beberapa negara selalu banyak ya, tapi mungkin tidak sebanyak ke Indonesia ya. Dan ini punya makna tersendiri. Kalau saya membacanya, bacaan diplomasi, bacaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, ini sebetulnya ada dua fase. Fase pertama, kata Ben Anderson itu, Indonesia adalah komunitas imajiner. Ya, jadi belum dijadikan sebagai mitra strategis. Oke, jadi selama ini memang bukan mitra strategisnya Arab Saudi, tapi masih imajiner. Belum. Tapi akan. Saya kira dengan kedatangan Raja Salman 1 Maret nanti, ini mudah-mudahan bisa menjadi antitesis dari Ben Anderson itu. Lalu yang kedua, fase yang kedua? Fase kedua adalah fase Indonesia akan dijadikan mitra strategis. Nah, hal ini mungkin kita tahu dari 1970 ya sampai sebelum 1 Maret nanti, belum ada raja setelah Raja Faisal yang datang ke Indonesia. Padahal semua presiden Indonesia ya tiap 5 tahun sekali itu selalu Pasti datang. berkunjung Ya, ke sana dengan berbagai macam urusan. Gitu ya, di samping memang peran diplomasi kerajaan Arab Saudi di Indonesia itu diperankan oleh seorang atasé agama. Baik. Jadi seolah-olah bilateral Indonesia dengan Arab Saudi hanya hubungan primordialisme. Oke. Masalah agama saja begitu ya? Masalah agama saja, dan tidak ada atas perdagangan di sini. Ya, nilai investasi juga tidak sebesar negara-negara nilai investasi lain. tidak signifikan. Baik, dengan jor-jorannya datang ke sini itu gestur menunjukkan apa? Menunjukkan Indonesia akan dijadikan sebagai mitra strategis. Arab sedang butuh? Arab sangat butuh dengan posisi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini luar biasa, ya, pembelian minyak dari Arab Saudi itu mengambil 29% dari pembelian minyak kita ke semua negara di dunia. Saya kira ini terus akan selalu meningkat. Ya, di samping sekarang hubungan Arab Saudi di dunia internasional ya, dengan Suriah deadlock. Ya, posisi Amerika juga tidak begitu kuat di depan Suriah. 34 aliansi negara juga tidak menjadi debit kuat untuk head to head antara Arab Saudi dengan Iran, sehingga Indonesia ini butuh dijadikan sebagai teman berbicara bagi Arab Saudi. Artinya dengan begitu banyaknya atau masifnya kunjungan dengan 1.525 pangeran, itu menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang butuh teman. Sangat. Teman dalam hal apa? Selain untuk kasus Suriah, dalam hal geopolitik, lalu investasi, apa lagi yang kemudian dibutuhkan oleh Arab Saudi? Sebetulnya saya tidak akan langsung menjawab. Sebetulnya permasalahan konflik ya di hampir peta konflik Timur Tengah itu pemutus akhirnya selalu Rusia Amerika. Termasuk kasus terakhir adalah kasus Suriah. Pemutus terakhirnya adalah Amerika Suriah. Bahkan kasus perang yang cukup lama 10 tahun Iran dengan Irak, pemutus terakhirnya adalah Suriah dengan Amerika. Namun hari ini Amerika dengan
Trump effect, Baik. ini justru menjadi hal yang sangat buruk bagi Amerika. Posisi tawar dia di mata internasional bagi Rusia sangat lemah. Baik. Sehingga Arab Saudi butuh sebuah strategi baru, tidak menggantungkan kepada Amerika. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan lama oleh Raja Abdullah. Baik. Kita kembali ke Pak Alwi. Pak Alwi. Ya, Ya, Pak Alwi, ini 47 tahun tidak datang ke Indonesia, Raja dari Arab Saudi, lalu kemudian setelah itu datang, apakah dan kenapa sekarang, kenapa baru pemerintahan saat ini? Ini tadi pertanyaan yang tadi. Pak Alwi, mungkin silakan, Pak. ya saya kira niat untuk datang kemari, khusus Raja Salman ini sendiri, sewaktu beliau menjadi Gubernur Riyadh, saya pernah datang membawa misi untuk mengundang beliau ke Indonesia. Tentu bukan level kepala negara. Baik. Beliau mengatakan saya sebenarnya ingin sekali ke Indonesia, namun tentu saja raja lebih utama dan raja juga menginginkan untuk datang ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Raja Abdullah sebenarnya waktu itu sudah sangat berniat untuk datang ke Indonesia, tapi karena beliau pada akhir masa pemerintahannya sakit-sakitan dan terpaksa menunda beberapa kali. Nah, barulah Raja Salman ini, iya Pak. Jadi ini kunjungan yang 1.500 delegasi ini termasuk yang dadakan atau justru terencana, Pak Alwi? Nanti kita akan menjawabnya usai jeda yang satu ini, Pak Alwi. Kita harus mengikuti headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali untuk Anda. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Metro Pagi Prime Time. Kita kembali ke Pak Alwi Shihab. Pak Alwi, ini apakah kunjungan Kerajaan Arab Saudi yang memang sudah direncanakan atau memang terhitung dadakan begitu, Pak Alwi? Perlu diketahui bahwa kunjungan kepala negara ke suatu negara itu perencanaannya cukup lama. Saya tahu persis bahwa sejak bulan Oktober, Raja Saudi, Raja Salman telah menyatakan akan berkunjung ke Indonesia. Tentu saja perlu penyesuaian baik schedule Pak Jokowi maupun schedule beliau. Dan penyesuaian schedule inilah yang akhirnya menetapkan pada 1 Maret kunjungan itu akan dilakukan. Jadi tidak ada yang namanya dadakan. Baik, baik. Pak Alwi, setelah selama ini membidik mitra-mitra strategis di Asia seperti India, Jepang, lalu kemudian juga Cina, sekarang Indonesia, apa sebetulnya yang dilihat oleh Kerajaan Arab Saudi, apa yang dilihat di Indonesia? Saya kira Indonesia ini adalah negara yang bagi Saudi, negara yang cukup penting dan negara yang selama ini telah diabaikan. Selama 47 tahun tidak ada kepala negara datang kemari, mereka menyadari bahwa hal ini tidak benar. Dan itu diungkapkan sendiri oleh anak Raja Prince Muhammad bin Salman dan mengatakan bahwa sejak Raja Salman ini memerintah, maka hubungan dengan Indonesia harus kita tingkatkan. Dan dia membuktikan beberapa kali Menteri Luar Negeri datang berkunjung ke Indonesia dan langsung membicarakan soal kerjasama ekonomi, investasi dan sebagainya. Jadi Saudi Arabia melihat Indonesia ya negara yang patut untuk diperhatikan. Patut diperhatikan berarti bisa dikatakan Arab Saudi sekarang ada maunya begitu dengan Indonesia begitu ya Pak Alwi ya? Ya, Arab Saudi ingin hubungan itu lebih erat. Apalagi pada beberapa bulan yang lalu sewaktu ada konferensi OKI di Indonesia, Bapak Jokowi mengeluarkan suatu inisiatif untuk membentuk working group dalam rangka memperhatikan masalah-masalah yang dialami oleh negara-negara OKI termasuk problem Saudi dengan Yaman. Working group ini disetujui oleh anggota-anggota OKI untuk melancarkan suatu diplomasi
semacam apa ya diplomasi agar Saudi Arabia dan Yaman bisa menyelesaikan masalahnya dengan damai. Baik, baik. Pak Alwi, menurut Anda makna politik kedatangan Raja Arab Saudi di dalam negeri seperti apa, Pak? Ya, saya kira menunjukkan bahwa Arab Saudi memperhatikan Indonesia dan juga Arab Saudi ingin menunjukkan bahwa investasinya ke Indonesia itu dari tahun ke tahun akan meningkat. Dari itu saya kira titik berat kunjungan ini selain politis juga ekonomi. Akan ditandatangani beberapa MOU yang sifatnya memantapkan tekad Saudi dan Indonesia untuk bekerja sama di bidang oil and gas, di bidang infrastruktur, di bidang pariwisata. Itu semuanya mencakup nanti pembicaraan-pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Raja Salman. Baik, baik. Kita ke Pak Mutali. Pak Mutali, makna politis nih di dalam negeri. Ini kan Indonesia saat ini memang sedang disibukkan dengan kelompok-kelompok radikalisme dan segala macam. Makna kedatangan dari Raja Saudi ke Indonesia apa untuk secara politik, hukum, dan keamanan? Apalagi delegasinya menunjukkan mereka berlibur ke Bali. Ini sesuatu yang kemudian menunjukkan bahwa oke, orang-orang Arab sendiri begitu liburan di sana. Liburan di sana di Bali begitu. Apa maknanya di balik semua ini? Ada keuntungan dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini baik bagi Arab Saudi sendiri ataupun bagi Indonesia. Bagi Arab Saudi ini kesempatan atau Arab Saudi ini ingin memberikan informasi kepada dunia internasional khususnya Indonesia bahwa radikalisme, terorisme di banyak negara yang terjadi akarnya bukan dari ideologi politik yang berkembang di Arab Saudi yang cukup harfiah, literal. Kita mengenal ISIS, kita mengenal Al-Qaeda, bahwa itu bukan bagian, akarnya bukan dari Arab Saudi. Raja Salman luar biasa. Menurut saya pilihan ke Bali itu merupakan pilihan yang sangat cerdas. Menandakan apa? Kalau kami radikal, kami tidak mungkin ke Bali, kami tidak mungkin liburan ke Bali. Artinya apa? Bahwa ini sebuah informasi yang begitu luar biasa yang ingin dinyatakan oleh Raja Salman. Keuntungan bagi Indonesia, khususnya bagi pemerintah Pak Jokowi saat ini, diisukan secara masif bahwa pemerintah saat ini ada jarak yang diwacanakan, menjaga jarak dengan komunitas-komunitas Islam dan cukup dekat dengan China. Dengan Cina, dengan katakanlah negara-negara Rusia. Negara-negara Rusia. Saya kira ini kesempatan pemerintah sekarang, rezim sekarang, bahwa kita cukup dekat dengan dunia Islam. Raja Salman datang, 1.500 orang yang datang, ada 10 menteri yang dibawa, ada 25 pangeran yang dibawa, luar biasa. Bahkan Raja Salman direncanakan akan berinvestasi 25 miliar US. Saya kira ini sebuah luar biasa. Apalagi nanti kalau misalkan Raja Salman ada keinginan untuk membeli 49% dari saham Freeport. Saya kira ini luar biasa. Ini kemudian bisa meredam kecurigaan-kecurigaan politik di dalam negeri sendiri bahwa Presiden Jokowi Dodo dekat dengan ini, dekat ini, begitu. Ya. Sangat penting bagi Pak Jokowi, sangat penting bagi Raja Salman. Saya kira ini harus dimanfaatkan. Ya, jadi bukan hanya penambahan kuota haji yang selama 3 tahun terakhir ini kita cukup sedikit. Ya, bukan hanya perkembangan ibadah ritual lain, tapi juga tolong dong dibuka. Di sini ada atas perdagangan, ada atas politik, bukan hanya atahan begitu. Sudah waktunya Arab Saudi tidak lalai untuk menganggap Indonesia sebagai mitra strategis. Baik, kita ke Pak Alwi untuk terakhir. Mungkin Pak Alwi, setelah mapping situasi bagaimana kemudian posisi tawar hubungan kedua negara, memposisikan saling membutuhkan begitu, bagaimana sebetulnya Indonesia ke depannya harus memposisikan diri agar kemudian tidak inferior menghadapi negara sebesar Kerajaan Arab Saudi ini? Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebagai utusan khusus dari hari pertama saya diangkat oleh Pak Jokowi memesankan agar berusaha untuk menggait negara-negara Timur Tengah,
khususnya Saudi Arabia dan Gulf untuk berinvestasi di Indonesia. Beliau mengatakan saya tidak ingin ada kesan seakan-akan Indonesia tidak memperhatikan dan tidak mengajak negara-negara Timur Tengah untuk datang berinvestasi di Indonesia. Dari itu, lawatan Presiden Jokowi yang pertama itu ke negara Arab itu ke Saudi Arabia dan menunjukkan perhatian yang luar biasa. Dari kunjungan itulah timbul suatu tekad dari kedua belah pihak untuk ada kerjasama perdagangan ekonomi dengan akan ditandatanganinya perjanjian kerjasama di bidang oil and gas, refinery di Cilacap, juga mudah-mudahan di bidang pariwisata, di bidang low house project. Ini semuanya menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi menginginkan investasi itu datang kemari, walaupun kita ketahui bahwa situasi ekonomi global juga mempengaruhi Saudi Arabia dengan jatuhnya harga minyak, sehingga apa yang diinginkan secara masif itu tentu tidak dapat terlaksana pada masa-masa sekarang ini. Cukup dengan 2-3 proyek sebagai pemula di dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Terkait dengan jatuhnya harga minyak dunia, Pak Alwi, ini juga beredar informasi di media online dan juga di berbagai macam media menyatakan bahwa sekarang kerajaan Arab Saudi sudah menjelang kebangkrutan begitu. Itu sebabnya kemudian dia melirik Indonesia. Apa betul demikian, Pak Alwi? Sedikit mungkin informasi dari Anda. Saya kira itu tidak benar, bahwa memang semua negara terpengaruh oleh jatuhnya harga minyak, tapi kebangkrutan itu sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahwa ada defisit ya disebabkan karena angka yang begitu drastis, tetapi saya kira Saudi Arabia masih cukup solid untuk membiayai negaranya dan membiayai investasi-investasi di luar. Ini memang banyak sekali di medsos yang membawa berita-berita khayalan, antara lain Saudi Arabia akan datang dengan 300 triliun dan itu sebenarnya merugikan kedua negara. Jadi berapa nilai investasi yang akan dibawa, Pak Alwi, sebetulnya? Itu nanti berapa nilai investasi yang akan dibawa, betul yang jelas yang jelas adalah dengan Pertamina itu sekitar 6 billion dollar, ada 1 miliar dolar untuk kepentingan infrastruktur dan lainnya. Kita belum tahu berapa untuk pariwisata, berapa untuk ini. Pak Jokowi mengharapkan kiranya Saudi Arabia bisa untuk 5 tahun ke depan ini menginvestasikan sampai dengan 25 miliar dolar. Itu harapan kita dan saya kira disambut baik juga oleh dalam 5 tahun ke depan. Jadi jangan terlalu banyak orang menghayal dan itu akhirnya merugikan baik Indonesia maupun Saudi Arabia. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Alwi Shihab langsung dari kediamannya. Terima kasih sekali, dan sedikit saja Pak Mutali sebagai penutup, bagaimana kemudian Indonesia harus memposisikan diri dalam hubungan kedua negara ini? Sedikit saja, Pak. Baik, pihak Indonesia jangan minder, tetapi harus dimanfaatkan Raja Salman ke Indonesia ini sebaik mungkin, bukan hanya untuk kuota haji, tapi untuk investasi yang lebih besar. Jadikan Indonesia sebagai mitra strategis, karena Indonesia sudah waktunya harus berpikir menjadi negara besar ke depan. Bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga politik, hukum, dan juga keamanan begitu dalam isu-isu terorisme strategis. Baik, terima kasih Pak Mutali telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.